Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini. Kita telah dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap malam Kamis kita melanjutkan muzakarah kita tafsir juz Ammah. Pada malam hari ini kita akan muzakarahkan kandungan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr. Pada pertemuan yang lalu surah Al-Humazah. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kembali kandungan makna dari surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini surat yang paling dikenal oleh kaum muslimin. Bahkan kalau di Tanjung Pinang, rata-rata anak kita yang sekolah di SD itu sebelum belajar itu baca surah Al-Asr, dijadikan doa. Ini mungkin perlu kita pahami karena kami mendengar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Nah, ini kok al-asr diniatkan doa, padahal kalau artinya ya, dia ini al-khusrin, itu kan. Jadi tidak usah disebut sebagai mari kita berdoa sebagai doa, tapi ini kita memahami kandungan maknanya yang sangat dalam. Karena itu kata Imam Syafi'i, kalau saja Al-Quran itu isinya hanya surah Al-Asr, udah cukuplah jadi pedoman hidup kita. Ini saking padat dan luas cakupan maknanya, walaupun ayatnya sangat singkat. Surah ini hanya terdiri dari 3 ayat, tetapi cakupan maknanya luar biasa. Karena itu mari kita sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. والعصر. Surah Al-Asr ini
dimulai dengan huruf sumpah. Wawul qasam. Huruf sumpah itu ada 3. Waw, ba, ta. Wallahi, wabillahi, watallahi. Waw, ba, ta itu Allah Quran banyak mengawali surah itu dengan sumpah, qasam. Wal-laili, demi malam. Wal-fajri, demi waktu subuh. Wad-duha, demi waktu duha. Wan-nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Qila, ya, satu pendapat mengatakan al asr karena ada sesuatu yang sangat penting. Setiap ada sumpah menunjukkan informasi sangat penting. Maka kalau Allah bersumpah, ini harus kita perhatikan betul karena informasi yang disampaikan itu sangat penting. Dan kemudian yang dipakai bersumpah oleh Allah itu juga menunjukkan keutamaan dan kepentingannya. Jadi kalau Allah bersumpah dengan waktu, ya, berarti waktu itu sangat penting. Jadi ada waktu malam, ada waktu subuh, ada waktu duha, ada waktu siang, ada waktu asar. Jadi sebagian ahli tafsir memaknainya secara letterlek, wal asri, demi waktu asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati wa salatin wusta. Hafizu, pelihara oleh kalian. As-salawat, hafizu 'alas salawat. Pelihara, jaga betul-betul yang namanya salat. Salawat itu salat-salat. Ya, salat subuh dijaga, zuhur dijaga, salat 5 waktu dijaga, wa salatil wusta, dan jaga salat wusta. Udah disebut secara umum salat-salat, ya. Jaga semua salat. Kok ada lagi dan, pakai dan, salat wusta, karena saking pentingnya salat itu, ay salatul asr, dan jaga salat asar. Jadi salat wusta, salat asar. Jaga salat 5 waktu dan salat asar. Padahal asar juga ya salat 5 waktu. Saking pentingnya. Kenapa? Nampaknya asar ini banyak orang yang lalai. Kenapa? Baru pulang kantor, mau salat di sana tanggung udah mau pulang, mau salat di rumah udah selesai orang berjamaah. Nah, itu dia jadi masalah besar ini. Itu kan orang kantoran, Pak. Kalau orang petani enggak sama. Saya petani, anak petani. Kenapa? Salat asarnya itu lagi sejuk, lagi enak di sawah. Iya. Sehingga biasa salat asarnya nanti di sungai. Pulang dari ladang, pulang dari sawah, sebelum nyampe kampung biasanya itu ada sungai. Disitulah salat dekat maghrib. Karena sekaligus pulang. Gak mungkin pas asar pulang, tanggung waktunya mau balik lagi udah sore. Nah, itu bagi petani. Nelayan kurang lebih. Kami pernah safari Ramadan di Sumbawa, kurang lebih ternyata memang
Nah, bagaimana kalau para remaja? Itu waktu paling tepat main bola. Nah, ini makanya ada khusus jaga salat dan salat asar. Nah, ada rahasia. Ini kalau dimaknai al-asr ya waktu asar. Tetapi kata para mufassir, makna yang paling kuat, yang paling sahih daripada al-asr adalah ad-dahr, masa, waktu. Jadi kalau dimaknai demi waktu yang terus berputar dari malam, subuh, pagi, siang, sore, malam lagi, demi waktu yang terus berputar yang di dalamnya terjadi aktivitas manusia, baik itu perbuatan yang positif maupun perbuatan yang negatif, yang ma'ruf maupun yang mungkar, demi masa, demi waktu yang terus berputar, tidak berhenti. Ini makna daripada al-asr. Jadi demi waktu yang terus berputar, yang diisi oleh manusia ya, dengan af'alil ibad wa amalihim, mengerjakan ya ibadah-ibadah mereka dan segala aktivitas mereka. Innal insana lafi khusrin. Hadza jawabul qasam. Ini jawab dari sumpah. Demi masa, inna. Ini dalam ayat ini ada 3 taukid, 3 penguat. Satu penguatnya huruf sumpah, demi masa. Inna huruf taukid. Innal insana lafi, lam taukid. Dan luar biasa, mau apa lagi kita ya. 3 langsung. Ini kalau nggak diingat, nah ini saking pentingnya ini informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana, alif lam di sini ya. Ada yang mengatakan memang ini alif lam. Ya memang ini kalau nahunya ya alif lam ma'rifat. Ma'rifat itu bimakna khusus tertentu. Maka ada yang mengatakan al-insan di sini al-kuffar, orang-orang kafir. Bahkan ada yang menafsirkan minal kuffar, bagian dari orang-orang kafir yang jahat betul terhadap agama Islam. Tetapi pendapat yang paling kuat, al pada kata al-insan di sini adalah al-lil jins. Al yang memakna jenis. Al-insan semua jenis manusia. Yang namanya manusia, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang miskin, yang kaya, yang pejabat, yang jelata, asal dia manusia, berarti seluruh manusia. Berarti ini nggak ada kecualinya ini di kata al-insannya. Lafi khusrin, mereka itu rugi. Khusrinnya pakai nakirah. Nakirah itu artinya umum. Rugi dalam seluruh aktivitas mereka. Ya. Yang pedagang berarti perdagangan mereka rugi. Yang nelayan berarti usaha nelayannya rugi. Yang kantoran berarti usaha kantornya rugi. Artinya seluruh manusia, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, rugi. Kenapa?
rugi kalau tidak memperhatikan kelanjutan ayat ini. Kalau kerjanya hanya kantoran, kerjanya jualan, kerjanya nelayan, kerjanya di ladang, itu hari berputar dari waktu ke waktu macamnya tadi, mulai dari malam, pagi, siang, sore, terus kerjanya itu terus, rugi apa? Pagi-pagi begitu bangun langsung ambil cangkul, pulang malam, rugi. Nelayan malam-malam kabur ke laut, pulang udah capek, rugi. Orang kantoran juga begitu, jam 6 kabur takut fingerprint, pulang-pulang dah sore nggak sempat nengok, semuanya rugi jika tidak dibarengi dengan yang akan datang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira kalau profesi kita itu sudah jadi pejabat, mantap, sukses. Biasa kan kita begitu. Alhamdulillah, dianggap sukses. Kenapa? Anak dia udah jadi wali kota. Rugi. Wali kota juga rugi. Jadi nggak ada bedanya, profesi apapun di dunia ini semuanya rugi jika tidak dibarengi dengan kelanjutan ayat berikut. Nah, ini yang harus kita sadari dulu. Karena kita ini kadang-kadang kita merasa rugi kalau anak kita tak lulus kuliah, kalau anak kita tak lulus PNS, kalau kita tak lulus jadi dewan, kalau itu kita merasa rugi. Tapi kalau dapat itu sukses, enggak rugi juga, itu maksudnya. Sama aja, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, rugi. Kalau nggak rugi gimana modelnya? Baru illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apa sih maksud rugi? Al-khasr di sini rugi ada yang bermakna an-nuqsan, kurang. Tapi yang paling kuat adalah diddur, lawan dari beruntung, itu rugi. Wal ma'na anna kulla insanin, sungguhnya semua manusia fil muntaj wa sarfil a'mal fi amali dunya la fi naqsin wa dalalin 'anil haq hatta yamut. Jadi setiap manusia apapun pekerjaannya dia rugi sampai ia mati. Nah, ruginya ini kata sebagian ulama, wal khasru maratib mutaaddidah. Ruginya manusia itu bertingkat-tingkat. Jadi ruginya itu nggak sama rata, bertingkat-tingkat. Apa tingkatan ruginya? Qad yakunu, ada fid dunya, di dunia. Apa rugi di dunia? Ya macam tadi kita sebut, hidup di bawah garis kemiskinan, dalam tekanan, niatnya tidak tercapai, hajatnya nggak terkabul, dianggap dia gagal, nggak sukses, susah di dunia. Yang pertama. Yang kedua, qad yakunu fil akhirah, dia di dunia kaya, jadi pejabat luar biasa, jadi konglomerat, tetapi di akhirat dia rugi karena kurang amal. Kira-kira kita ini ruginya di mana ini? Di dunia ada banyak orang miskin, banyak orang susah. Di akhirat banyak orang yang menderita, banyak orang yang celaka karena kurang amal.
Yang paling parah adalah fid dunya wal akhirah. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Kenapa di dunia rugi? Sekolah tamat SD, kerja serabutan, salat ditinggalkan, nah selesai sudah. Nah, ini ada nggak yang model begini? Mudah-mudahan tak ada, walaupun banyak pula kan. Nah ini udah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Kalau boleh milih, tentu kita pilih akhirat ya. Tapi lebih baik, macam kata almarhum Zaidun MZ, daripada rugi di dunia celaka di akhirat, lebih baik kaya di dunia masuk surga. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita rugi, minimal ruginya itu tingkat paling rendah, hanya di dunia. Tapi di akhirat kita beruntung. Kalau mau beruntung di akhirat, baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, beruntunglah itu. Tapi kalau itu nggak dikerjakan, di dunia juga sengsara, nah, selesailah hidup kita. Apalagi kalau kita dengar dalam pembahasan kita pertemuan yang lalu, surah Al-Humazah, waduh, ruginya di akhirat itu sulit kali bayangkannya. Sampai saya teringat tadi, Pak Imam itu pula yang dibaca tadi. Ini nakut-nakutin. Luar biasa. Kalau rugi di dunia enggak segitu, paling enggak dapat makan. Nah, tapi kalau di akhirat, nauzubillah min dzalik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk kerugian. Perlu kita sadari bahwa apapun profesi kita memiliki potensi kerugian yang sama. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang yang memiliki 4 sifat ini. Di sini disebutkan ya, illa manittasafa bi arba'i sifatin, kecuali orang yang memiliki sifat 4 yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Berarti kalau salah satunya masih rugi juga, walaupun ruginya tidak sedahsyat yang tadi. 4 dan ini yang paling utama tentunya, makanya dia juara 1. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimanapun sakitnya di dunia, walaupun nanti juga di akhirat masuk neraka, masih beruntung dia kalau beriman, karena ada kwitansi masuk surga. Walaupun ibarat orang nonton, kalau dulu tuh ya, orang-orang kampung nonton layar tancap, itu sudah di penghujung film dia dapat masuk. Udah dibuka terpalnya itu di ujung. Kenapa? Dia beriman. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Garansi dari Allah melalui lisan Rasul SAW, kalau dia mengucap la ilaha illallah di akhir hayat, masuk surga. Kapan? Nah itu dia jadi masalah. Tapi modalnya ada, daripada khalidina fiha abada, daripada kekal di neraka, nah, mending masuk surga. Itu tingkat keuntungan yang pertama. Jadi yang pertama adalah kecuali orang-orang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janganlah terlalu merasa rugi di dunia ini kalau kita sudah jadi orang beriman. Walaupun hidup kita seperti apapun, maka bisa dibayangkan bagaimana keyakinan daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, macam Bilal yang digeret
Dia rela badannya habis terkelupas segala macam, ditindih pakai batu yang sangat besar di padang pasir. Dia selalu berkata, ahad, 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 tak apa-apalah sekarang, yang penting iman masih tetap di dada. Biar nyawa lepas dari raga, yang penting iman masih ada di dada. Maka sangat rugi orang gara-gara dikasih jabatan pindah agama, gara-gara ada sembako, gara-gara nikah, ada orang menikah pindah agama, dilelang imannya, nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan nomor satu apabila kita termasuk orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau anak kita sukses, ingat kesuksesan nomor satu jika dia jadi orang mukmin yang benar. Berarti kalau nyekolahkan anak biar sukses, sekolahkan dia pada tempat yang dijamin insya Allah imannya itu mantap. Di mana? Kita lebih tahu lah itu di mana. Kita hanya mengingatkan, kalau anak jadi orang sukses, pilih tempat sekolahnya yang mantap penempaan imannya. Ada orang yang saking inginnya anaknya sukses, jadi apalah nanti, sekolah ke non muslim, di tempat sekolah muslim di Tanjung Pinang konon katanya ada, bukan ada Pak, agak banyak. Apalagi dulu sebelum Al-Madinah, sebelum As-Sakinah, ya, di kisaran-kisaran berarti berapa gitu ya, ada sekolah muslim tuh. Nah, di sekolah non muslim yang di sana itu ada pendangkalan akidah. Kenapa disekolahkan di situ? Karena sekolah favorit di Batam banyak. Hati-hati, kita harus yakin kesuksesan kita yang paling pokok, kesuksesan anak kita yang paling pokok jika dia benar menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ini jadi definisi sukses ini harus diluruskan. Nomor satu, beriman. Wa amilus salihat. Yang kedua adalah beramal saleh. Ada yang mengatakan maksud dari ayat ini adalah mereka menggabung bainal iman wal amalis saleh, menggabungkan iman dengan amal saleh. Karena hakikatnya iman tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Karena itu kata Nabi, tidaklah beriman pencuri ketika dia mencuri, tidaklah beriman pezina ketika dia berzina. Kalau dia beriman, dia ingat Allah nengok, ngapain dia berzina, ngapain dia mencuri, ngapain dia korupsi. Kok korupsi juga Pak? Ya korupsi kan mencuri juga. Iya, mencuri elit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu perlu kita pahami bahwa implementasi dari keimanan adalah amal saleh. Tapi kok ayatnya ini pakai waw? Artinya berarti iman satu sesuatu, amal saleh perkara yang lain. Walaupun dia selalu berdampingan. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, iman dan amal saleh perkara yang berbeda. Amal saleh lawannya apa? Maksiat. Apakah orang yang bermaksiat hilang imannya? Kalau berkurang iya, tapi kalau batal belum. Kalau pendapat khawarij, ya, orang khawarij, orang yang melakukan dosa besar itu ada Ustaz. Jadi kata khawarij, setiap otomatis dia jadi
kafir dan halal darahnya. Sembelih. Karena dianggap pelaku dosa besar gara-gara ikut perundingan itu. Muawiyah dibunuh, Amr bin As dibunuh, walaupun tak berhasil. Karena bagi mereka setiap pelaku dosa besar kafir, halal darahnya, wajib diperangi. Wah, itu namanya ekstrim itu. Ya, itu bukan pendapat kita. Maka kalau ngikut pendapat ini, setiap orang yang tidak sholat kafir, setiap yang mencuri kafir, setiap yang berzina kafir, setiap yang korupsi. Jadi berapa isi surganya itu nanti? Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, itu pendapat Khawarij yang pertama. Itu namanya ilmu kalamnya. Itu pendapat Mu'tazilah. Murji'ah beda lagi. Kalau ini terlalu lemah. Iman tidak rusak dengan amal saleh. Asal beriman, aman akhirat. Bah, itu bikin orang gak sholat jadinya. Nah, itu berat kalau gitu. Ahli sunnah wal jamaah berpendapat setiap orang yang beriman pasti akan masuk surga. Bagaimana kalau dia melakukan dosa besar? Beberapa kemungkinan. Satu, siapa tahu sebelum mati dia taubat, berarti bisa langsung masuk surga. Yang kedua, dia nggak sempat taubat tetapi iman masih melekat, dia dicinta sama Allah dan Rasul, bisa jadi dapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapus dosanya. Kalau enggak, ya ganti rugi nanti di akhirat, masuk neraka dulu, tapi akhirnya akan masuk surga. Kalau Khawarij tidak akan pernah masuk surga. Kalau Mu'tazilah tidak masuk surga tapi nggak masuk neraka. Kalau Murji'ah pasti masuk surga, nggak perlu ke neraka. Ahli sunnah wal jamaah kemungkinannya bisa langsung masuk surga kalau dia tobat atau dapat syafaat, atau kalau tidak masuk neraka dulu tapi pada akhirnya akan masuk surga. Maka kalau ada orang yang nampaknya tidak sholat, jangan dijustifikasi, jangan dipunis neraka. Siapa tahu begitu dia pulang ke rumah ternyata dia bertaubat, jumpa sama pemabuk di Batu 14 misalnya. Jangan punis neraka dulu. Siapa tahu dia pas pulangnya dimarahi istri, kelahi, langsung dia tobat. Itu kan bisa jadi. Jangan mempunis orang maksudnya. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan bilang sama kita, biar Ustaz, biar saya tak pernah sholat, biar saya penuh maksiat. Siapa tahu jangan begitu. Siapa tahu malaikat maut duluan. Nah, mau apa? Jangan ke kita, ke orang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila kita beriman, ini yang pertama, maka kita tidak rugi dengan kerugian yang sebenarnya. Walaupun ada ruginya macam tadi, kita tambah biar tidak rugi benar. Wa amilus sholihat, beramal saleh. Apa itu amal saleh? Iya, kebaikan itu apa? Kebaikan adalah sesuatu yang baik ya dalam pandangan Allah. Karena kalau dalam pandangan kita kelahi, yang bilang ini baik dibilang itu tak baik. Nggak usah ke dengan orang kafir sama Islam. Ada orang bilang tahlilan itu baik, ada yang bilang itu neraka. Betul. Kebaikan itu baik dalam pandangan Allah. Indikatornya apa? Kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nggak paham maksudnya, ya kita belajar apa maksud Al-Quran menurut para ulama, apa kata hadis, maksud hadis menurut para ulama. Kalau menurut kita takutnya tak nyampe ilmunya. Jadi apa yang kita lakukan yang positif ya, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka itu namanya amal saleh. Bisa jadi nampak dunia, amal saleh juga. Nyangkul, amal saleh. Mancing, amal saleh. Jangan dibilang gak amal saleh, kan perkara baik. Dapat ikan dimasak. Mencoba kalau kita perhatikan, belum ada sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium tangan penghafal Al-Quran karena dia qari atau penghafiz. Belum ada sejarahnya Nabi mencium tangan orang saleh karena rajinnya tahajud, rajinnya berpuasa. Belum ada. Tangan siapa yang dicium oleh Nabi? Tangan anaknya Fatimah. Kenapa? Melepuh karena menumbuk gandum. Diciumnya itu karena apa? Bukan karena tahajudnya, bukan karena puasanya, tapi karena melepuh bikin menumbuk gandum. Tangan siapa lagi? Tangan sahabat dari gunung yang ketika salaman sama Nabi dia tarik. Kok ditarik? Nabi kok terasa kok keras tangannya? Nabi luar biasa bijaksananya. Begitu ditarik malu mungkin lah ya, macam kita ini sadar diri. Tangan ini ya Allah nak salaman sama Pak Gubernur yang malu. Begitu dia tarik, Nabi coba ulang lagi. Wah, sambil deg-degan ini. Aduh ya Allah. Akhirnya karena Nabi yang minta ulang lagi salaman, dia ulurkan tangan. Apa yang terjadi? Nabi pegang tangannya, lalu Nabi cium tangan. Bukan sekedar cium tangan. Apa kata Nabi? Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Melepuh karena dia kerja keras. Ada yang bilang dia membelah batu kerjaannya. Kan itu kan buruh kasar. Artinya jangan sangka orang yang kerjanya gitu, wah ini nampaknya ini kalau pun masuk surga ini nampaknya akhir-akhir lah ini. Sibuk kerja terus, jangan begitu. Nah, yang paling mantap itu akhina fillah, Ustadz kita, Ustadz Nasir. Wah, itu dunia akhirat dapat. Sambil begini, sambil selawat, sambil mutar perata, sambil selawat. Wah, luar biasa. Dan saya tahu beliau, kenapa? Ya sama-sama dari Lombok juga. Beliau yang pertama kali saya kenal di Tanjung Pinang ini. Coba perhatikan beliau. Pokoknya jam 11 clear itu perata. Kenapa? Ustadz kan ada di sini. Tapi ada orang saking rajinnya itu, ya gimana pedagang lagi rame-ramenya sehingga nggak sempat sholat maghrib. Ramenya di situ, malam-malam begini beliau ada di masjid. Saya tanya, Ustaz kenapa sampai jam 11 dagangnya? Karena sore dan malam kita mencari akhirat. Padahal siang itu juga lagi mencari akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa ini kita jelaskan? Bukan karena beliau kebetulan di sini, bukan. Jangan sampai kita merasa bahwa orang yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang tidak pernah meninggalkan masjid. Nggak pernah meninggalkan masjid, terus anaknya mengemis, oh bahaya. Tapi kalau kita kaya, bagus, jangan tinggalkan masjid. Bisa pergi kemana-mana, tapi istri, anak udah tercukupi. Tapi kalau model kita bisa puasa, anak kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bisa saja berbentuk duniawi. Maka kata Nabi, banyak amalan dunia secara nampak zahirnya bernilai akhirat, lihusnin niyah, karena baiknya niat. Banyak sekali amal yatasawwaru bi amal dunia, nampaknya itu lihusnin niyah, karena baiknya niat. Maksudnya apa? Dia kerja, niatnya apa? Niatnya supaya dia tidak menggantungkan hidup sama orang lain. Niatnya mencari rezeki yang halal buat anak dan istri. Niatnya biar bisa berimpak di masjid. Innamal a'malu binniyat. Sebaliknya banyak juga amal, tetapi
dinilai oleh Allah sebagai amalan dunia. Apa? Jadi imam, jadi penceramah, macam kita nih Ustaz. Bisa jadi amalan dunia. Ustaz, kenapa hadir di sana? Amplopnya besar. Berarti niatnya karena amplop, ya dapat amplop. Kalau dikasih pahala, jangan tanya, kan niatmu untuk amplop. Kalau gitu jangan jadi imam, daripada mencuri. Betul. Asal mohon izin, boleh nggak tukaran? Maksudnya jadwal saya di situ kan dekat rumah Ustaz. Betul. Boleh tukaran? Boleh. Mantap. Selesai besoknya. Astagfirullahalazim. Ternyata dia tukeran itu karena di sana nggak pernah dapat amplop. Entah kenapa ternyata dapat amplop. Saya pun dapat amplop besar. Besar bilang, walaupun ini fakta. Nggak di sini, di sana itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak pernah merasa lebih hebat daripada tukang ojek, supir taksi. Jangan melihat ada supir taksi ketika saya di Sekupang, 15 menit sebelum zuhur selalu dia sudah di musala itu. Saya bilang, gimana nih Pak? Alhamdulillah, setelah saya istiqamah melakukan ini, dia ternyata sambil menghafal Al-Quran. Kan nyupir itu nggak kerjaannya banyak, Ustaz, kata dia. Nyupir sambil ngapal, disetelkan ada tipnya itu, ngapal. Nah, dia kemudian mematangkan hafalannya setiap mau sholat. 15 menit sebelum azan, makanya dia sudah di musalla. Gimana? Enggak ini. Ternyata terbalik seperti yang kita pikirkan. Faktanya, setelah saya rutin amalkan istiqomah menghafal Al-Quran, ya, dan tidak terlalu mengejar penumpang itu, taksi saya 2 sekarang, kata dia. Bertambah, nggak perlu terlalu dikejar. Kadang ada sopir angkut, ya Allah, udah nyalip berhenti di depan kita lagi. Saya ngapa? Ngejar penumpang. Rezeki Allah yang bagi, tinggal kita baik cara berikhtiarnya. Ini udahlah ngejar penumpang, berhenti depan orang, tabrakan, nggak salat lagi. Kenapa? Sibuk ngejar penumpang itu. Itu naudzubillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi amal saleh itu jangan semata-mata kita melihatnya itu berbentuk amalan ibadah mahdah, tapi bisa jadi ibadah amalan-amalan yang lain yang kadang kita anggap sepele. Macam apa? Membersihkan jalan. Kata Nabi, membersihkan duri di jalan. Artinya apa? Membersihkan sesuatu yang mengganggu orang lain, pahalanya besar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mudah-mudahan keimanan kita dapat kita implementasikan dengan amal saleh, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Wa tawasau bil haqq. Yang ketiga adalah menasehati, saling musyarakah balaistain. Kata Nabi, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Maka kalau kita mau amalkan ini, ya, setelah kita beriman dan beramal saleh, yang ketiga cinta, rindu dinasehati dan pandai menasehati. Ada orang pandainya menasehati aja, tapi begitu dinasehati dia pula tersinggung. Rindu dinasehati, pandai menasehati, jangan begitu nasihat orang langsung tersinggung. Bijak menasehati. Karena waktu kita selesaikan aja, ya, bab nasihat, nantilah mudah-mudahan di ayat yang lain kita akan dalami. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Nasihat menasehati dalam kebaikan, nasihat menasehati untuk tetap dalam kesabaran. Sabar dalam beribadah, melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam mendapat musibah. 3 bentuk kesabaran ini mudah-mudahan selalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga sabar dalam beribadah, walaupun kita sudah maghrib masih duduk di masjid sampai isya berjamaah, selesai isya masih ada zikir, karena kita memang sabar dalam berbuat ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat. Walaupun kita ini di kota besar Tanjung Pinang, tetapi mata kita jarang melihat maksiat.
Jangan sampai seperti mata lalat, mata kita macam mata lebah. Walaupun tinggalnya di mana, walaupun di depan sampah, tapi mata dia hanya melihat mana tempat madu. Tapi kalau lalat, walaupun dia hinggap di taman yang indah, tapi mata dia mencari di mana ada kotoran, di mana ada sampah. Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya. Walaupun kita di kota Tanjung Pinang, mudah-mudahan yang di hati kita dan yang nampak oleh kita akhirnya yang baik-baik saja. Itu namanya sabar dalam menjauhi maksiat. Kalaupun berhadapan langsung, mudah-mudahan kita teguh macam para nabi seperti Nabi Yusuf dan sebagainya. Wa tawassaw bisabr, yang ketiga, sabar dalam mendapatkan musibah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong orang yang memiliki 4 sifat ini, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.